Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kak Danti bisa menemani kalian semua di rumah dimanapun kalian berada saat ini. Yuk adik-adik, siapkan hati kalian, pendengaran kalian ya, dan simak baik-baik. Hari ini Kak Danti akan bercerita tentang apa sih? Dan tahu nggak adik-adik, hari ini Kak Danti kedatangan tamu loh. Siapa dia? Yuk kita lihat. Siapa ini? Ada celana adik-adik. Wah, Kak Danti hari ini ditemani celana dan juga ada baju. Baju dan celana menemani Kak Danti di sini bersama dengan adik-adik ya. Dan adik-adik, yuk kita tanya yuk, apa kabarnya sih celana sama baju ya? Hai celana, hai baju, apa kabarnya kalian? Ya, halo adik-adik semua. Kak Danti hari ini aku kabarnya baik-baik banget dan sehat-sehat selalu. Tapi sebenarnya sih Kak, nggak terlalu baik. Aku sebenarnya agak sebel dan sedikit bosan Kak. Aku bosan jadi celana karena model aku begini-begini aja, kadang-kadang panjang, kadang pendek, cuma begitu aja. Aku sebenarnya kepingin jadi baju Kak. Baju itu kan modelnya lucu-lucu, terus warna-warni, terus bisa kelihatan orang gitu. Oh, jadi kamu pengen kelihatan. Celana, padahal aku kepingin jadi kamu loh. Lebih seru kayaknya, simple, pendek atau panjang adanya. Terus bisa buat loncat-loncat, bisa duduk sana duduk sini, bisa buat main-main. Kayaknya lebih seru jadi celana. Aduh, celana dan baju. Kalian kenapa sih pengen jadi satu sama yang lain ya? Celana mau jadi baju, baju mau jadi celana. Padahal kalian ini unik-unik loh, lucu-lucu. Kalian ini punya keistimewaan masing-masing. Kenapa sih mau jadi satu sama yang lain? Kalau gitu kalian duduk dulu ya. Kak Danti sebentar lagi ini mau cerita sama adik-adik di rumah. Kalian dengar ya, simak baik-baik ya. Apa sih yang akan kita ceritakan hari ini? Oke, bye-bye adik-adik. Celana dan baju istirahat dulu di tempat ya. Oke. Nah adik-adik, tadi itu si baju dan si celana aneh ya adik-adik. Yang celana mau jadi baju, baju mau jadi celana. Kayaknya aneh gitu kedengarannya. Padahal kan mereka lucu-lucu, unik-unik diciptakan ya. Sama tukang pembuatnya, punya fungsi dan manfaatnya masing-masing. Coba kalau jadi baju aja nggak ada celana, lucu ya. Atau jadi celana aja nggak ada baju, lebih aneh lagi adik-adik. Padahal sini hari ini Kak Danti mau menceritakan sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu tentang kasih adik-adik. Yuk kita mau lihat dulu ayatnya di mana sih bicara tentang kasih. Coba dibuka adik-adik ayatnya di dalam Matius 22 ayat 39. Kak Danti baca ya untuk kalian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti apa adik-adik? Seperti dirimu sendiri ya. Nah adik-adik, jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri ya. Kita harus menyayangi diri kita sendiri ya. Yang artinya kalau kita menyayangi diri sendiri atau mengasihi diri sendiri itu bukan berarti kita jadi egois adik-adik. Bukan berarti kita mementingkan diri sendiri, bukan memaksakan pendapat atau keinginan kita atau semua orang harus mengikuti kemauan kita, nggak begitu. Kalau begitu mah namanya mau menang sendiri ya. Kalau apa-apa buat diri sendiri namanya mau menang sendiri. Tetapi yang kita Tuhan Yesus mau adalah supaya kita nih bisa mengasihi dan mencintai diri kita sendiri. Itu adalah supaya kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan Yesus melihat kita ya adik-adik. Nah, bagaimana sih caranya Tuhan Yesus melihat kita? Tuhan Yesus itu menciptakan kita itu sebagai ciptaan yang spesial adik-adik. Ciptaan yang luar biasa, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan ya adik-adik. Kita ini diciptakan seperti gambar dan rupanya Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian ada yang memiliki mata sipit, rambut keriting, kulit hitam, badan gak terlalu tinggi, hidungnya mancung ke belakang, it's okay. Karena kita diciptakan Tuhan unik dan memang berbeda-beda satu sama yang lain adik-adik. Jadi jangan ada lagi di diri kita nih yang merasa minder, malu, atau gak percaya diri adik-adik. Jadi malu sama hidung aku ini yang begini, malu sama mata aku yang sipit, malu sama rambut aku yang keriting. Aku pengen punya rambut kayak dia tuh, rambutnya pirang. Aku pengen punya
kayak dia tuh badannya tinggi, kulitnya putih dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu ya adik-adik, karena Tuhan itu sudah memberikan kita itu penciptaan yang spesial, luar biasa, yang berbeda satu sama yang lainnya. Jadi mulai sekarang ini adik-adik jangan lagi ya kalau kalian melihat teman ada yang berbeda dengan kita lalu membuli mereka atau ngeledekin mereka, ih dasar ya kamu botak, kamu hidungnya pesek, kamu hitam dan sebagainya. Ya, nggak boleh begitu lagi adik-adik, karena Tuhan sudah menciptakan mereka itu spesial ya, sama seperti kita ini spesial. So mulai sekarang kalian harus mengasihi diri kita sendiri. Setelah kamu mengasihi diri kamu sendiri, baru kamu bisa mengasihi dan menyayangi teman-teman kamu ya. Dan Tuhan mau kita saling melengkapi satu sama yang lain. Mungkin di antara kita nih Tuhan juga kasih kita nih talenta yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa main bola, ada yang bisa melukis atau menggambar, ada yang bisa masak, bikin kue, ada yang bisa berenang, ada yang bisa dance dan sebagainya. Tuhan sudah kita kasih talenta kita yang berbeda-beda dan semuanya itu luar biasa, dan Tuhan mau kita saling melengkapi. Kalau ada yang bisa masak, ada juga yang bisa main bola. Kalau ada yang bisa menari, ada juga yang bisa olahraga dan sebagainya. So setiap kita ini luar biasa di hadapan Tuhan ya adik-adik. Jangan lagi seperti baju dan mentega tadi yang pengen jadi satu sama yang lain. Jadi baju mau jadi celana mau jadi baju. Nah adik-adik nanti juga nih mau kasih tahu kalian, sama seperti ini nih, ada mentega dan roti. Ini dua benda ini saling melengkapi loh adik-adik, supaya bisa menikmati roti. Biasanya kita kasih mentega ya adik-adik. Jadi roti dan mentega ini sangat saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang jelek, mereka semua baik dan dibutuhkan ya adik-adik. Sama setiap kita juga begitu, saling membutuhkan ya. Kamu sama teman kamu saling membutuhkan ya. Jadi jangan ada lagi yang saling membuli satu sama lain, tetapi kalian harus bersyukur dengan diri kamu sendiri. Bahkan kamu juga mengasihi teman-teman kamu yang punya perbedaan-perbedaan itu ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Danti berharap kalian semua di rumah sudah memahami artinya kita harus saling mengasihi, dan khususnya mengasihi diri sendiri. Jangan lagi kamu minder, jangan lagi kamu malu, jangan lagi kamu gak percaya diri ya. So tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kamu sangat spesial dan kamu adalah masterpiece-nya Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, mari kita baca ayatnya sekali lagi ya, supaya kita memahami bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kita berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah mengajar kami untuk kami boleh saling mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan lebih dulu kami harus mengasihi diri kami. Terima kasih Bapa dalam surga atas hikmat Tuhan, atas pelajaran yang Tuhan beri bagi setiap kami, dan kami mau hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa.